asallangaga minamalabi nabali Nabi sallallahu alaihi wasallam asallangaga minan malabi magalla yakni tata'imu ta'ama wa taqra'us salam. Asallangaga minan malabi kami yang mengelola itu sering memberikan makanan malamat magbere anggekan nasi bawah watak kebaus salama senantiasa mengucapkan salam rekosi untuk pada tamu sallam disunahkan untuk senantiasa memberikan salam. Nah, oleh karena itu saya ulangi satu kali lagi salam saya, mudah-mudahan dijawab dengan baik sehingga kita ini termasuk orang muslim yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Camat Mulyana, teman-teman dan kami muliakan Bapak Pemirsa, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Hikmat dan saya hormati dan saya muliakan Bapak Pemirsa Boyonko dan yang kami hormati Bapak Kadis Sosial, Kepala Dinas Sosial, dan ibu-ibu, bapak-bapak hadirin undangan serta adik-adikku sekalian yang sama-sama. Alhamdulillah, yawati daliki Allah Ta'ala kesempatan daliki awatangan daliki kesehatan untuk Jamai jamaah malam ini yakni memperingati Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu disyukuri nasabah mega mau tahu melo laut masih dia yewenye, tetapi bisa jadi dia mulai nasabah malam Selasa. Atau bisa jadi masih ada orang yang mau datang ke masjid ini tapi tidak bisa. Kenapa? Karena sudah habis waktunya. Maksud saya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu. Karena memang setongat itu di dalam orangnya penyesalannya orang-orang yang meninggal. Nah, maka insya Allah itu tetap mengerti. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, senantiasa ki masalah lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabah maka dia minta ini tahu di lampe-lampe ka sedin nama jenis di lampe asal pun ada lampe bani itu nak tahu termasuk kaum Masih. Bagi rumang begitu indahu pada musul jari. Hadis riwayat ini. Jadi setiap kita pun minta ibu bapak rekong ketemu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dibalingi Allahumma shalli atau sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat itu padahal singkat saja dan mudah saja kita ucapkan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul
kita bisa ketemu saudara-saudara kita ya, khususnya di masyarakat Polewondro ini ya. Tadi bisik-bisik di sini memang banyak rumah tapi berjauhan. Yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita di malam hari ini, insya Allah kita bisa ketemu kembali pada saudara-saudara kita yang berjauhan rumah dengan kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa merayakan Maulid. Perlukah atau pentingkah kita merayakan Maulid? Perlukah atau pentingkah kita merayakan Maulid? Dan itu perlukah? Ini Bapak perlukah mengadakan Maulid? Perlu lade. Apalagi bega anak takut. Jadi kalau dapat karek ko pacarogiku sisale jadi bahasa tadi nasabah ogi polisi kan. Walaupun mereka sehatnya hanya lulusan saja. Tetapi kebetulan boleh di Koro Pitung Panua yang saya sekoro Kecamatan Kira. Dulu dikenal anak-anak mudanya suka panjang mobil orang. Mudah-mudahan sekarang sudah sadar-sadar termasuk alhamdulillah kami yang kecil-kecil dulu itu belajar agama karena melihat kondisi yang ada di sana tidak boleh begini, harus kita belajar agama. Alhamdulillah ya tentu kita meraja syukur yang sabah magai bagian daripada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Babat konganna bicara oke atau maksudnya Pak bicara oke babat konganna Pawi Muhammad bahwasanya telah diturunkan karunia kepadamu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, ya, dipaturunkan karunia si bawa rahmat. Oleh karena itu fabidzalika falyafrahu. Ena sabaero isem kepada rahmatnya puangnya maka patalle atau kongkoi asenagamu kegembiraan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dilahirkan di dunia ini maka kita sebagai umatnya perlu bergembira. Kita tahu masyarakat kue, ya? Kita tahu masyarakat boleh pulang itu kue. Harusnya diubah. Tak di masjid dia diperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermohon di tibuange nasabah ala firna nabi ta mau mari rasa-rasa disalain boleh ngaselesaikan di Allah taala. Amin. Begitu. Kenapa kita harus bergembira karena hari lahirnya Rasulullah? Ya. Seandainya dia diutus di Nabi bisa jadi ibu-ibu datang tidak datang dalam keadaan ya. Tahukah ikan sunnah ya, atau tidak berpakaian secara Islam. Seandainya dia diutusi Nabi. Oleh
karena itu syukur kepada Allah Ta'ala nasabah nudu kita sehingga kita bisa memahami Islam, sehingga kita bisa selamat dari kegelapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rasulun yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihati minadh dhulumati ilan nur. Di dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasul yatlu alaihim ayatihi, supaya membacakan ayat-ayat Allah. Dan apa? Supaya menjelaskan apa yang diinginkan Allah, hukum-hukum Allah kepada kita, liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihati minadh dhulumati ilan nur. Supaya orang-orang yang beriman, ya, beriman, maka pengalam sini dari Allah Ta'ala, insya Allah kalau mata pagi, insya Allah jaminannya surga. Liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihati, dia akan dikeluarkan dari kejahilian, dari kegelapan menuju nur ataupun cahaya ataupun Islam. Jadi Nabi tak tujuannya diutus di muka bumi ini untuk pas selamat di kolektif apa tangan ayah saya apa tangan sahabat tidak mengenal Allah, sehingga kita bisa menyembah batu, kita bisa menyembah pohon, kita bisa menyembah selain Tuhan, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti kita dibakar oleh api neraka. Itulah landasannya, sehingga kita harus mensyukuri atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan keimanan hadirin di Masjid Tayyib tercinta, insya Allah bagian daripada kegembiraan kita, ya. Karena bagian dari kegembiraan ini merupakan suatu kebaikan bagi kita, sehingga bagi kita mendapatkan kebaikan nanti di akhirat. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tentu kita ini umatnya mau diakui nanti di yaumil qiyamah. Jadi nanti di hari kiamat itu Pak, Ibu, kalau sudah lama orang dihisab, nasaban ditata, sejak kami bawa matahari oleh buta. Kita bayangkan bahwa sesudah ngasih pelang ngasih Cina bawa mapelak kesogi, apa dia kira-kira buta. Apalagi nanti di hari kiamat itu satu jengkal dari kepala kita letaknya matahari. Kita bisa bayangkan kan? Dan ketika itu datang, maka semua orang berlarian mencari siapa yang bisa melindungi kita, siapa yang bisa menampung kita, siapa yang bisa memintakan ampun kepada Allah agar kita ini terlindungi dari berbagai siksaan. Pada lari teori Quran pelindung, lari sudah Quran. Oh ada di sana pelindung, lari di sana. Dan kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan larinya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua nabi tidak ada yang mau memberikan syafaat karena memikirkan dosa-dosanya. Umatnya Nabi Adam lalu, wahai Nabi Adam, mohon berikan kami syafaat supaya ujian ini, supaya siksaan ini berakhir. Kata Nabi Adam,
saya sendiri juga memikirkan dosa saya sehingga dilemparkan di dunia. Memakan buah kulit itulah kesalahan saya. Saya tidak tahu apakah saya diampuni atau tidak. Maka umat yang lain lari, cari lagi Nabi siapa yang bisa melindunginya, sampai kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali datang kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi supaya kita ini dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana caranya? Yang pertama, agar kita dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya, yang tidak ada lagi syafaat kecuali darinya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama adalah kita harus mengenal. Kata orang, tidak kenal maka tak sah. Tidak sayang maka tak cinta. Jadi supaya kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita perlu mengenalnya. Dengan cara mengenal makhluk Rasulullah. Dia nak kata sirun. Bagaimana caranya? Kita banyak-banyak membaca buku. Kalau tidak bisa membaca buku, kita mencari di apa sekarang yang sering kita pegang? Apa? HP. Ada di situ. Kalau kita putar YouTube, kita cari kisah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti muncul itu ustaz-ustaz yang sering menceritakan perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada Nabi ke postingan yang lain-lain. Nah, jatuh tak terlalu sibuk dengan gosip-gosipnya artis. Habis waktu itu tidak terkenali Rasul, sementara terkenali artis-artis. Nanti pertanyaannya bukan apa persoalannya kemarin Sian Lek dengan Ries. Bukan itu pertanyaannya, Bu. Nah, jadi yang perlu kita sering putar itu adalah kisah-kisah tentang Nabi. Agar apa? Agar kita bisa mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisa mencintai. Kemudian yang kedua adalah kita senantiasa berselawat. Ya. Ibu, Bapak, ya. Ibu, bagus kalau kita selawat dulunya. Sambil goreng-goreng pisang, selawat Allahumma sholli sholatan. Atau bapak-bapak sambil ada yang dikerja di rumah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena siapa yang bersalawat satu kali, Allah akan menurunkan rahmat kepadanya 10 kali. Man shalla alaihi sholatan sallallahu alaihi biha asyrun. Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah, 1 kali saja, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Artinya apa? Allah berselawat kepada kita itu bukan artinya berselawat sebagaimana kita berselawat kepada Rasulullah, tapi Allah memudahkan urusan kita, anak-anak kita,
tidak susah kita suruh, dia mau menurut. Ya, urusan suami kita tidak mudah digoda oleh orang lain. Jadi kalau curiga sama suami kita atau kepada istri kita, jangan langsung tegur saja dulu. Banyak-banyak saja berselawat, niatkan itu agar Allah menunjukkan, agar Allah memberikan petunjuk kepada suami kita atau memberikan petunjuk kepada kita. Dulu pernah saya praktekkan Pak, istri saya itu sama dokter diperiksa, bukan praktek yang tadi yang saya lain. Istri saya sedang hamil dan diperiksa, ternyata itu anak di dalam kandungan di dalam terbalik. Padahal mau lahir, kakinya yang duluan. Biasanya kalau orang melahirkan, apanya yang duluan? Duluan dulu. Kakinya duluan. Akhirnya saya sendiri panik secara diam-diam. Saya konsultasi sama teman saya, katanya di dalam teman saya, coba jangan ragu dan jangan bimbang, setiap sholat, habis sholat niatkan 10 kali sholawat agar Allah mudahkan kelahirannya. Alhamdulillah sudah 4 anak saya, alhamdulillah lahir semua dalam keadaan normal. Padahal yang tadinya disebut itu mau disesa sebenarnya, tapi mungkin karena berkahnya itu salawat. Alhamdulillah. Maka sering-sering bersalawat karena memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan salawat itu akan memberikan kebaikan. Yang terakhir adalah kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Shadaqallahu al-azim. Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan ridha Allah dan yaumil akhir dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifatnya, bagaimana santunnya kepada kaum muslimin, bagaimana santunnya kepada sahabatnya, bagaimana dia mencintai umatnya, bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan, bagaimana kita mewujudkan berjamaah bersama, apalagi musim saat ini banyak bencana, diperlukan persatuan kita, menolong satu sama lain. Jangan biarkan saudara kita dalam keadaan kesulitan tanpa kemudian kita memberikan pertolongan. Ya, tetangga kita adalah saudara kita. Kalau dia menghadapi kesulitan, marilah kita bantu, karena setiap bantuan kita itu insya Allah kalau diniatkan karena Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan di masjid kita ini dihidupkan salat berjamaah. Disinilah kita banyak bisa mendiskusikan kebaikan-kebaikan untuk masyarakat kita, khususnya di Kuala Lumpur, sehingga semua masalah bisa kita selesaikan. Kita berkumpul untuk membicarakan masalah itu, sehingga dengan kekeluargaan kita bisa menyelesaikan. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan ini memberikan kebaikan dan manfaat bagi kita semua yang hadir di sini. Begitu pula bagi pribadi kami yang menyampaikan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.